Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, langsung saja kita bergabung bersama reporter Anggita Wulandewi serta juru kamera David Sibarani. Anggita, seperti apa kondisi terkini di sana dan apakah ada geliat atau tanda-tanda lonjakan penumpang? Ya, terkait dengan lonjakan penumpang sendiri pada masa long weekend yang jatuh bertepatan dengan perayaan Imlek 2021, untuk penambahan jumlah penumpang secara signifikan terjadi H-1 menjelang Imlek atau tepatnya pada 11 Februari 2021, di mana total penumpang yang diberangkatkan dari stasiun kereta api wilayah daerah operasi 1 yaitu Pasar Senen dan Pasar Gambir kemarin mencapai 10.500 orang dengan rincian sebanyak 5.591 penumpang kereta api yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Namun untuk keberangkatan di hari ini, tepat pada Hari Raya Imlek 2021, menurut Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Hairunisa mengatakan untuk keberangkatan hari ini terbilang landai dan normal jika dibandingkan dengan keberangkatan penumpang pada masa weekend normal atau seperti biasanya. Untuk jumlah penumpang yang mengalami penambahan signifikan terjadi pada 11 Februari dengan menggunakan atau memberangkatkan 13 kereta api dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan terfavorit yaitu ke kota Yogyakarta, Malang, dan juga Surabaya. Sementara itu untuk keberangkatan di hari ini tercatat sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 tadi ada sebanyak 7 kereta api yang diberangkatkan dengan jumlah penumpang 1.045 penumpang. Sementara itu untuk keberangkatan di stasiun Pasar Senen sendiri hari ini akan ada sebanyak 9 keberangkatan kereta api dan untuk stasiun Gambir sebanyak 7 keberangkatan. Ini jika dibandingkan dengan masa libur akhir pekan seperti biasanya, menurut Eva Hairunisa tergolong landai dan sama dengan keberangkatan kereta api rata-rata pada masa weekend seperti biasanya dengan total mencapai 16 keberangkatan kereta api. Dan jika dibandingkan dengan momen perayaan Imlek pada masa sebelum pandemi dengan tahun 2021 ini, jumlah penumpang menurun sangat drastis, di mana menurut Eva ini terjadi penurunan sebanyak 60%. Dan jika melihat pada keberangkatan penumpang pada masa Imlek sebelum pandemi tahun lalu, itu bisa mencapai 71 perjalanan kereta api, maka untuk tahun ini hanya sekitar 20 hingga 25 perjalanan saja dengan menggunakan kereta api jarak jauh. Sementara itu terkait dengan prediksi arus balik sendiri, menurut Eva Hairunisa ini diperkirakan karena menghitung jumlah penumpang yang berangkat saat ini terhitung landai, maka diperkirakan nantinya arus balik akan tersebar untuk penumpangnya sendiri dan tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan. Jika ditotal secara periode dari keberangkatan pada tanggal 11 Februari hingga 14 Februari nanti, ini melihat dari reservasi pembelian tiket yang dilakukan oleh para penumpang, maka akan ada sebanyak 16.000 penumpang yang berangkat dari wilayah daerah operasi 1. Dan data ini masih akan ada kemungkinan bertambah, mengingat adanya kemungkinan penumpang yang baru akan membeli tiket kereta api di stasiun atau melakukan pembelian secara go show, yaitu 3 jam sebelum keberangkatan. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Hairunisa. Di libur keagamaan Imlek untuk hari ini Jumat tanggal 12 Februari ya, jumlah kereta yang berangkat dari Daob 1 Jakarta itu normal sama dengan weekend biasa ya, sama dengan hari-hari normal seperti itu. Secara total sebenarnya berjalan kondusif dan memang kami juga memperketat ya aturan dari pengguna yang akan menggunakan KAI jarak jauh terkait dengan protokol penerapan COVID. Salah satunya yaitu selama libur keagamaan ini sesuai dengan surat edaran dari Kemenhub, surat berkas kesehatan yang harus dilampirkan, yang bisa dilampirkan sebagai bukti untuk perjalanan, ini yang berlaku 1 kali 24 jam. Jadi sepanjang tanggal untuk 11 sampai dengan 14 Februari ya, untuk menggunakan KAI jarak jauh, surat berkas kesehatan yang dilampirkan yang berlaku ini yang diakui 1 kali 24 jam. Baik itu dalam bentuk pemeriksaan PCR, genos atau juga pemeriksaan satu lagi antigen ya. Iya, untuk penurunan jumlah penumpang pada masa perayaan Imlek 2021 tahun ini jika dibandingkan dengan
masa perayaan Imlek sebelum pandemi ini memang mengalami penurunan selain dikarenakan oleh faktor ketakutan dari masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh karena adanya pandemi COVID-19. Ini juga dikarenakan dengan adanya pemberlakuan penyesuaian dari PT KAI untuk membatasi jumlah penumpang, yaitu dengan menyediakan armada tidak sebanyak pada layanan memberangkatkan armada atau kereta api jarak jauh pada tahun 2020 yang lalu. Anggi. Baik, Anggita, bagaimana maksud kami penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sana? Apakah ada pembatasan penumpang dalam gerbong kereta? Ya, untuk pemberketatan perlakuan pembatasan penumpang sendiri ini untuk mencegah COVID-19 diantaranya adalah memperketat persyaratan berkas kesehatan seperti dari PT KAI Daob 1 sendiri mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di mana untuk syarat berkas kelengkapan hasil tes COVID-19 ini jika sebelumnya hanya berlaku selama 2 kali 24 jam, maka untuk masa 11 hingga 14 Februari 2021, masa berlakunya dipersingkat menjadi 1 kali 24 jam saja, berlaku untuk surat hasil tes COVID-19 seperti tes PCR, antigen, dan juga genos. Genos sendiri menjadi salah satu fasilitas tes kesehatan yang paling diminati oleh para calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen, di mana menurut Eva Hairunisa pada pagi tadi tercatat ada sebanyak 800 orang yang memilih genos untuk melengkapi berkas tes kesehatan mereka atau tes hasil COVID-19. Sementara itu, stasiun Pasar Senen sendiri sudah menyediakan fasilitas tes genos ini sejak 3 Februari 2021 dan tercatat sejak 3 Februari hingga pagi tadi sudah ada sebanyak 12.000 calon pengguna yang memilih genos tes untuk melengkapi persyaratan berkas kesehatan mereka. Sementara itu, pemberlakuan perketatan protokol kesehatan sendiri juga dalam bentuk KAI yang mengimbau kepada penumpang bahwa untuk mereka yang membawa anak berusia di atas 5 tahun ini sudah wajib untuk melampirkan hasil atau berkas tes kesehatan COVID-19. Sementara itu, selain memberlakukan masa berlakunya hasil tes COVID-19 1 kali 24 jam, KAI juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di gerbong kereta selama perjalanan jarak jauh, yaitu dengan membuat jarak antar penumpang. Dan terkait dengan tes COVID-19 ini sendiri, bagi mereka calon penumpang yang hasil tesnya positif sebelum melakukan keberangkatan, maka mereka akan dilakukan penanganan di ruang isolasi sementara oleh petugas kesehatan. Kemudian calon pengguna dengan hasil tes positif tidak akan diperbolehkan naik kereta api dan juga bea tiket akan dikembalikan secara penuh serta selanjutnya akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Demikian, Anggi. Baik, Anggita, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Itu tadi pemirsa laporan dari reporter Anggita Wulandewi serta juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.